Saat ini, masih saja ada orang yang meragukan bahaya Wahabi terhadap persatuan dan keutuhan umat Islam. Pemirsa, dalam kitab Babun yang bisa dikatakan sebagai buku panduan kaum Wahabi dalam masalah fatwa dan dakwah, yang berisi tentang kumpulan tulisan-tulisan pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kumpulan fatwa-fatwa ulama terkemuka Wahabi, yaitu kitab Ad-Durar As-Saniyah, disebutkan fatwa sebagai berikut. Kullu ta'ifatin mumtani'atin an iltizami syari'atin min syara'il Islam az-zahira al-mutawatirah. Semua kelompok, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, jika mereka tidak menerapkan syariat Islam yang sudah jelas dan mutawatir, fa innahu yajibu qitaluhum, maka kelompok itu wajib untuk diperangi, hatta yaltazimu syara'i'ah, sampai mereka menerapkan syariat Islam. Wa in kanu ma'a dzalika natiqina bisyahadatain wa multazimina bi ba'li syara'i'ah, meskipun mereka mengucapkan syahadat dan menerapkan sebagian syariat Islam. Pemirsa, silahkan Anda renungkan kembali fatwa tersebut. Berbahayakah atau tidak? Fatwa itu berbunyi, semua kelompok yang tidak menerapkan syariat Islam wajib hukumnya untuk diperangi, meskipun mereka telah mengucapkan syahadat dan menerapkan sebagian syariat Islam. Artinya, pemirsa, negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Mesir, Syria, Yaman, Libya, Aljazair, Turki, termasuk Amerika, Inggris, Perancis, dan lainnya, wajib untuk diperangi. Negaranya wajib untuk diruntuhkan dan warganya wajib untuk dikafirkan dan dibunuh. Pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam karyanya Kitab Tauhid dan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah juga berfatwa sebagai berikut. Wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Ini di antara penjelasan makna la ilaha illallah yang paling pokok. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuzu biha 'asiman lid-dami wal mal. Maka sesungguhnya syahadat saja tidak cukup untuk menjadikan darah dan harta seseorang dilindungi. Bal wala ma'rifatu ma'naha ma'a lafziha. Bahkan tidak cukup dengan mengetahui makna dan lafalnya. Bal walal iqraru bidzalika, juga tidak cukup dengan mengikrarkannya. Bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah. Juga, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak cukup seseorang hanya meminta kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Bal la yuhramu maluhu wa damuhu hatta yudifa ila zalika al-kufra bima yu'bad min dunillah. Bahkan seseorang tidak dilindungi harta dan darahnya kecuali kalau dia kufur terhadap penyembahan selain Allah. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yuhram maluhu wa damuhu. Jika dia ragu dan tidak punya sikap, maka harta dan darahnya tidak dilindungi. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sangat jelas, pemirsa. Dia mengatakan bahwa orang yang telah mengikrarkan syahadat dan menolak ibadah kepada selain Allah masih dianggap belum beragama Islam, kecuali jika dia punya sikap secara aktif dalam membid'ahkan, memusyrikkan, dan mengkafirkan pihak lain. Bahkan, orang yang dianggapnya belum beragama Islam itu wajib untuk diperangi dan dibunuh. Hartanya harus dijarah dan kehormatannya boleh diinjak-injak. Pendiri Wahabi dalam karyanya Al-Jawahir Al-Mudhiyah dan Ad-Durar As-Saniyah juga mengatakan seperti ini. فَإِذَا تَأَمَّلْتَ إِقْرَارَ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالتَّوْحِيدِ. Kalau kamu perhatikan ikrar tauhid
dari orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama, wa annahu dinullahi wa rasulih, dan mengatakan itu sebagai agama Allah dan Rasulnya. Lakin man dakhala fihi fahuwa minal khawarij alladzina tahillu dima'uhum wa amwaluhum. Sebenarnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang ada di dalamnya itu, maksudnya ulama tadi, adalah khawarij yang darah dan hartanya halal. Wa man abghadahu wa sabbaha wa saddan nasa anhu fahuwa alladhi 'alal haqqi. Sedangkan orang yang dia benci, dia caci maki, dia halangi manusia darinya, justru berada di pihak yang benar. Maksudnya, Wahabi yang dicaci maki itu berada di pihak yang benar. Beliau juga mengatakan, wa kadzalika iqraruhum bisyirki wa qawluhum laisa 'indana qubbatun na'buduha. Begitu juga dengan pengakuan syirik mereka yang mengatakan kami tidak menyembah kubah. Bal jihaduhum al-jihadul ma'ruf ma'ahlil qubbah. Bahkan perang mereka, kaum Wahabi, kami ini, terhadap para penyembah kubah adalah jihad yang ma'ruf. Wa anna man faraqahum halla maluhu wa damuhu. Dan orang yang memisahkan diri dari mereka, kaum Wahabi, kami ini, maka harta dan darahnya halal untuk dibunuh dan dirampas. Pernyataan Ibnu Abdul Wahab ini, pemirsa, menegaskan bahwa nyawa dan harta para ulama Islam yang telah menentang dakwahnya itu dianggap halal. Membunuh para ulama tersebut dan merampok hartanya merupakan bagian dari ibadah. Bahkan, menurutnya, para ulama yang telah menolak pahamnya itu, merekalah yang sebenarnya khawarij, yang halal nyawanya untuk dibunuh dan hartanya untuk dirampok. Jadi pemirsa, malah terbalik-balik. Dialah yang merasa berada di pihak yang benar, padahal dia yang keliru. Begitu juga membunuh orang-orang Islam yang suka berziarah kubur, dianggapnya sebagai jihad yang ma'ruf. Sedangkan bagi orang-orang yang menolak ajakan untuk membunuh para ulama dan umat Islam tersebut, maka dia dihukumi sebagai orang-orang kafir yang nyawa dan hartanya juga halal untuk dibunuh dan dirampok. Bagi pendiri Wahabi, pemirsa, sebagaimana dia tegaskan dalam karyanya Masail Lakhasaha Syekh min Kalam Ibn Taymiyah, bahwa kewajiban untuk membunuh seluruh jenis-jenis kemusyrikan, jenis orang-orang musyrik, kapan dan dimanapun mereka berada, tanpa terkecuali, itu diyakini olehnya dengan seyakin-yakinnya sebagai sebuah kebenaran. Bahkan para ulama yang berseberangan dengan dirinya dianggapnya telah menentang Al-Quran dan dihukumi sebagai orang-orang kafir yang tidak percaya kepada ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, secara transparan, Ibnu Abdul Wahab menegaskan bahwa perintah untuk membunuh orang-orang musyrik adalah perintah yang mutlak, artinya umum terhadap semua jenis kemusyrikan tanpa terkecuali. Kapan dan dimanapun orang-orang musyrik itu berada, maka wajib dibunuh. Dalam karyanya itu, pendiri Wahabi berkata sebagai berikut, qauluhu uqtulul musyrikin, firman Allah yang berbunyi, bunuhlah orang-orang musyrik, amun fil ashkhas, adalah umum dalam orang-orangnya, dalam karakter dan jenisnya, mutlaqun fil makani wal ahwal, serta mutlak dalam hal tempat dan kondisinya. Artinya, pemirsa, mereka wajib untuk dibunuh dimanapun mereka berada dan kapanpun waktunya, tidak dibatasi. Pemirsa, ini baru kesesatan Wahabi dari sisi jihadnya dalam membunuhi umat Islam dan orang-orang yang tidak berdosa. Belum lagi dari sisi akidahnya yang sangat tajsim dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal para ulama semisal Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa al-mujassimu kafir.
orang yang mengatakan Allah memiliki anggota tubuh itu adalah orang kafir, dihukumi sebagai orang kafir. Lalu, setelah pemaparan ini, masihkah Anda mengatakan Wahabi tidak berbahaya dan tidak sesat? Ajaran semacam ini bersumber dari pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tersimpan rapi dalam fatwa-fatwanya dan karya-karyanya. Terkadang, orang-orang yang simpati dan tertarik dengan ajaran Wahabi mengatakan, kami tidak diajarkan pemahaman semacam ini di majlis kami. Ini bukan ajaran Wahabi. Pemirsa, jika demikian adanya, itu hanya berbicara soal waktu. Pada saatnya nanti, orang-orang yang gandrung dengan Wahabi akan sampai kepada fatwa dan ajaran pendiri Wahabi semacam ini. Maka jangan kaget jika anak-anak Anda yang telah terkontaminasi paham Wahabi akan menganggap Anda sebagai orang kafir dan ahli bid'ah. Barangkali anak-anak Anda juga enggan untuk cium tangan kepada Anda sebagai tanda hormat kepada orang tua. Atau mungkin mereka merasa aneh ketika diajak untuk ziarah kubur atau acara semisal peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, malam nisfu Sya'ban dan semisalnya. Bisa jadi mereka juga tidak mau untuk hormat bendera, karena hal-hal semacam ini dianggapnya bagian dari bid'ah dan sistem taghut. Demikian pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi penjelasan dari Dai Aswaja, yaitu beliau Syekh Idahram, menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana bahaya paham Salafi Wahabi, di mana paham Salafi Wahabi ini yang begitu gampangnya mengkafirkan umat Islam, menuduh kafir, musyrik, ahli bid'ah dan sebagainya, tuduhan-tuduhan yang negatif kepada kaum ahli sunnah wal jamaah, yaitu kaum Aswaja. Ini terutama ketika munculnya faham Salafi Wahabi yang ada di Hijaz, yaitu di Mekah dan Madinah, di mana pemberontakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian bekerja sama dengan Ibnu Saud atas bantuan Inggris, kemudian memberontak kepada Turki Utsmani, sehingga Hijaz, Mekah, Madinah ini direbut oleh Wahabi hingga sampai sekarang. Ya, jadi siapapun yang menghalangi dakwah Muhammad bin Abdul Wahab akan mereka tumpas, akan mereka perangi. Dikatakan darahnya ini halal. Nah, ini betapa ekstrimnya paham dari kaum Salafi Wahabi. Juga ini kaum Salafi Wahabi ini memiliki pemahaman yang menyimpang atau sesat, yaitu paham Mujassimah Musyabbihah. Ya, ini sudah sangat mafhum bagaimana paham Mujassimah dan Musyabbihah yang dipakai oleh kaum Salafi Wahabi. Ini mereka menyamakan Allah ini memiliki fisik atau memiliki jisim, kemudian mereka menyerupakan Allah seperti layaknya, yaitu makhluk. Inilah paham dari Mujassimah dan Musyabbihah. Untuk itu, maka kita semuanya, anak keturunan kita semuanya, hendaklah kita jaga, ya, kita antisipasi jangan sampai kemudian terkontaminasi dengan paham Salafi Wahabi. Ini kalau sudah terkontaminasi, terkena virus Salafi Wahabi, ini sangat bahaya. Tadi dijelaskan oleh Syekh Idahram tentang bagaimana korban dari doktrin Salafi Wahabi, tidak mau lagi cium tangan kedua orang tuanya, kemudian gampang menuduh bid'ah, mengkafirkan, kemudian tidak mau hormat bendera, tidak mau memperingati yaitu Maulid Nabi baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan berbagai macam amalan-amalan yang selama ini dilakukan oleh kaum Nahdliyin atau warga NU, atau pada umumnya yaitu amalan kaum ahlu sunnah wal jamaah. Untuk itu kita jaga jangan sampai anak keturunan kita ini
terkontaminasi dengan paham Salafi Wahabi. Jadi kalau anak kita jauh dari agama ini sangat berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi ketika anak kita ini terkena paham Salafi Wahabi, seolah-olah dia ahli agama, mungkin paham tentang dalil, namun ternyata gagal paham tentang tafsirnya, tentang isi kandungannya, sehingga sangat ekstrim. Yang dulu ketika tidak paham tentang agama merasa dosa, ketika sudah paham tentang agama akhirnya didoktrin menjadi radikal, merasa seolah paling masuk surga sendiri, yang lain dituduh kafir, musyrik, nyembah berhala, melakukan kesyirikan, yang lain dianggap yaitu ahli neraka. Itulah beberapa doktrin dari paham Salafi Wahabi yang harus kita antisipasi sejak dini. Jadi tindakan preventif ini sangat dilakukan. Ya, sangat penting kita lakukan ini, karena kalau sudah terlanjur terkena paham Salafi Wahabi ini sangat merugikan, ya, dan tentunya akan menyebabkan yaitu berbagai macam permusuhan, bahkan keretakan dalam masyarakat, terjadi ketidaknyamanan, terjadi kerusuhan, dan pada puncaknya terjadi yaitu pertikaian dan bisa jadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh kaum Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih sudah mendukung channel ini terus berkembang, terus bermanfaat, terus memberikan maslahat untuk umat Islam, yaitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.